Jumpa lagi Jawa TV. Ya, yang di samping saya ini kayaknya tanpa saya sebutin udah pada tahu ya benda apa yang satu ini ya. Ya, prosesornya juga masih sama, pakai AMD Ryzen Z1 Extreme, tapi Asus ngasih upgrade RAM di yang satu ini. Bukan hanya kapasitasnya nambah jadi 24GB, tapi speednya juga tambah kencang. SSD yang kepasang ukurannya juga membesar jadi 2280. Jadi mau upgrade lebih gampang dan performanya lebih tinggi. Konektor USB Type-C-nya juga nambah satu. Jadi mau pakai flash disk sambil ngecharge atau mau nyolok ke monitor sambil ngecharge itu bisa tanpa perlu adapter tambahan. Dan yang paling penting kapasitas baterainya nambah. Bukan nambah berapa persen, nambah 2 kali lipat jadi 80 watt hour. Ya, ini adalah Asus ROG Ally X. Ya, jadi ini adalah Asus ROG Ally X yang paling baru ya. Tapi kali ini karena biasanya yang paling sering menggunakan device seperti ini adalah Rifki. Jadi untuk review kali ini akan dibawakan oleh Rifki ya. Iya, tadi di awal Mas Dedi udah ngejelasin ya secara singkat apa aja sih peningkatan yang ada di ROG Ally X yang satu ini. Tapi pertanyaan yang paling penting yang banyak ada di benak orang-orang adalah sebenarnya worth it nggak sih beli ROG Ally X ini? Mengingat harganya yang terpaut jauh dibandingkan dengan handheld kompetitor lainnya. Tenang, nanti semua akan kita bahas, tapi kita akan bahas mulai dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Ya, untuk prosesor ya, dia menggunakan prosesor AMD Ryzen Z1 Extreme. Ini menggunakan arsitektur Zen 4, fabrikasi 4 nanometer. Dan configurable TDP-nya ada di 9-30 watt. Total dia ada 8 core, 16 thread dengan kapasitas L3 cache di 16 MB. Lalu integrated grafiknya, dia menggunakan AMD Radeon Graphics 780M. Ya, ini arsitektur RDNA 3 ya, arsitektur yang sama seperti ada di GPU Radeon RX 7000 series. Dan tentunya integrated grafik yang satu ini sudah mendukung teknologi ray tracing dan akselerasi hardware AV1. Ya, untuk RAM dia punya kapasitas 24GB LPDDR5X 7500 dengan konfigurasi dual channel 128 bit dan dia udah onboard ya. Nah, ini adalah salah satu peningkatan spesifikasi dari ROG Ally generasi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan dia RAM-nya di 16GB pakai LPDDR5 6400. Nah, yang saat ini udah 24GB langsung. Tapi karena ini onboard tentunya dia nggak bisa di-upgrade ya. Ya, menariknya lagi, kalau ROG Ally yang dulu itu dia mengalokasikan kapasitas VRAM sebesar 4GB secara default. Di sini kapasitas VRAM-nya secara default itu udah langsung 8GB. Jadi jelas jauh lebih lega. Dan karena ini kapasitasnya 24GB, saat 8GB dialokasikan sebagai VRAM, kapasitas dia masih tersisa 16GB untuk sistemnya. Lalu untuk storage, dia punya kapasitas 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Dan ini hanya ada satu slot, tapi menariknya yang satu ini pakai SSD ukuran 2280. Jadi buat kalian yang pengen upgrade SSD, misal mau ngubah jadi 2TB, ini gampang ya. Walaupun slot SSD-nya hanya ada satu, jadi ya kalian kalau mau upgrade harus ganti yang udah terpasang. Tapi ini mending sih. Kalau yang dulu kan dia ukurannya lebih kecil ya. Jadi kalau misal kalian nyari di pasaran lebih susah dan harganya tergolong lebih mahal. Kalau ini nyarinya lebih gampang dan lebih murah dibandingkan yang ukurannya lebih kecil tadi. Lalu masuk ke konektivitas wirelessnya. Ini menggunakan modem Wi-Fi 6E yang dikembangkan oleh MediaTek dan AMD yaitu RZ616. Mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya, nah ini yang menarik. Kalau dulu Ally kapasitas baterai 40 watt hour, di sini kapasitasnya 2 kali lipat. Ini 80 watt hour. Dan secara teoritis kalau 2 kali lipat, mungkin daya tahan baterainya bisa tahan 2 kali lipat juga kali ya. Tapi tenang, nanti akan kita bahas di belakang juga untuk itu. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Ya, masuk ke bagian bodinya. Untuk form factor tentunya ini adalah handheld gaming PC atau handheld PC ya. Jadi sebuah PC yang bisa digenggam dengan tangan. Materialnya polikarbonat masih sama seperti kemarin dan warnanya ini yang kita suka. Kalau dulu warnanya putih itu cenderung lebih mudah terlihat agak kotor. Jadi kalau misal ada noda dikit dia langsung kelihatan. Tapi di sini warnanya hitam. Jadi kerasa lebih clean aja gitu kelihatannya. Lalu masuk untuk desainnya. Desainnya ini sekilas memang masih mirip dengan ROG Ally generasi sebelumnya. Tapi di sini kami bisa merasakan beberapa peningkatan. Yang ini terasa lebih ergonomis dibandingkan ROG Ally sebelumnya.
Area grip kontrolnya juga terasa lebih dalam. Jadi saat kita grip, saat kita pegang itu terasa lebih mantap aja. Kontur lengkungannya juga terasa lebih tegas. Jadi terasa lebih nyaman saat digenggam jika dibandingkan dengan ROG Ally generasi sebelumnya. Lalu di bagian grip belakangnya juga ada semacam tekstur mirip seperti ROG Ally generasi sebelumnya. Tapi yang ini teksturnya itu bukan segitiga aja ya kayak di Ally generasi sebelumnya. Yang ini teksturnya berbentuk tulisan ROG. Jadi tulisan ROG kecil-kecil gitu berbentuk tekstur di bagian belakangnya. Intinya, yang satu ini masih punya desain keren seperti ROG Ally generasi sebelumnya. Lalu kita masuk ke ukuran. Yang satu ini panjangnya di 28 cm, lebar di 11,1 cm, dan tebal di 2,47 cm untuk area yang paling tipis dan 3,69 cm di area yang paling tebal. Lalu bobotnya, handheldnya saja dia beratnya di 675 gram. Kalau ROG Ally yang sebelumnya itu beratnya ada di sekitar 615 gram. Jadi yang ini sebenarnya sekitar 9,7% lebih berat. Tapi ingat, yang satu ini kapasitas baterainya lebih gede ya. Jadi wajar aja lebih berat. Dan sebenarnya untuk selisih bobot yang segini itu nggak terlalu berasa ya kalau kalian udah sering pegang handheld seperti ini. Lalu chargernya ini masih menggunakan charger yang sama dengan berat di 220 gram. Total kalau di bawah-bawah, yang ini ada di 895 gram. Lalu masuk ke displaynya. Untuk layar yang satu ini masih sama seperti ROG Ally generasi sebelumnya. Menggunakan panel IPS ukuran 7 inci dengan resolusi Full HD atau 1920 x 1080. Jadi aspek rasionya ada di 16:9. Refresh rate juga masih sama di 120 Hz dan menurut Asus color gamutnya ada di 100% sRGB dengan brightness di 500 nits. Kalau berdasarkan pengujian kami, peak brightness untuk kondisi dalam ruangan ada di 513 nits dengan gamut coverage di 93,8% sRGB dan gamut volume di 97,5% sRGB. Jadi masih mirip ya dengan Ally generasi sebelumnya. Layarnya punya kemampuan touchscreen dan menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass. Dengan Gorilla Glass DXC coating yang diklaim mampu mengurangi pantulan pada layar dan membuatnya lebih tahan goresan. Lalu kita masuk ke mikrofon. ROG Ally X dilengkapi dengan dua buah mikrofon yang terletak di pojok kanan kiri atas layar dan mikrofonnya ini udah dilengkapi dengan fitur noise cancelling. Untuk kemampuan mikrofon dan noise cancellingnya, kita pindah ke pinggir jalan dulu ya. Ya, seperti yang teman-teman lihat, saat ini saya sedang berada di pinggir jalan untuk menguji kemampuan noise cancelling dari mikrofon ROG Ally X. Ya, di sini suara saya dapat terdengar dengan jelas di mikrofonnya dan suara background dapat diredam. Lalu masuk ke audio. ROG Ally ini dilengkapi dengan dua buah speaker stereo yang telah mendukung teknologi Dolby Atmos. Speaker ini terletak mengarah ke pengguna di area bawah perangkat. Jadi letaknya ini masih sama seperti ROG Ally generasi sebelumnya. Untuk kualitas suara speakernya, ini khas ROG Ally banget ya. Suaranya lantang dan punya kualitas yang sangat memuaskan baik saat digunakan untuk nonton, main game, atau cuma dengerin musik aja. Masuk ke konektor dan tombol-tombolnya, di bagian atas ini yang kita suka nih. Sekarang ROG Ally punya dua buah konektor USB Type-C. Ya, yang satunya ini adalah USB-C 4 yang 40 Gbps ya. Jadi secara teoritis kita udah bisa pasang eksternal GPU di sini tanpa perlu menggunakan ROG XG Mobile seperti di generasi sebelumnya. Dan di sebelahnya ada juga USB 3.2 Gen 2 Type-C. Ini yang 10 Gbps. Keduanya sudah mendukung display output dengan protokol DisplayPort, data transfer, dan power delivery 3.0. Di sebelahnya lagi ada tombol volume, lalu ada slot micro SD card reader. Nah, kalau ada yang nanya, slot SD card ini mirip kayak yang kemarin nggak bang? Kita sendiri nggak tahu ya, karena kita bukan peramal. Tapi kita udah coba pasang micro SD card di sini, lalu kita jalankan Cinebench selama hampir 18 jam. 18 jam ya, bukan cuma 30 menit. Ini kita jalanin 18 jam di suhu ruangan yang lebih panas dari biasanya. Ini kita tes di suhu ruangan sekitar 26-27 derajat Celcius. Dan ternyata saat SD cardnya kita eject dari slotnya, suhu SD card itu terlihat memang agak tinggi. Dia mencapai 47 derajat Celcius. Tapi uniknya, micro SD card ini masih kebaca dan belum rusak, masih berfungsi normal seperti baru. Ya, pengujian ini memang nggak bisa menjawab secara langsung ya tentang apakah micro SD-nya bakal awet. Tapi kita udah coba simulasi lah di sini dan hasilnya SD card-nya ini masih nyala. Lalu di sebelah slot micro SD dia juga ada tombol audio jack combo 3,5 mm. Lalu di situ ada tombol power yang sudah dilengkapi dengan fingerprint sensor seperti Ally generasi sebelumnya. Nah, untuk tombol powernya ini agak beda ya. Kalau di Ally generasi sebelumnya saat kita mau menyalakan perangkat itu, tombol powernya harus kita tahan selama beberapa detik sebelum perangkatnya nyala.
Kalau di Ally X ini, tombolnya cukup kita tekan sekali dan perangkatnya akan langsung nyala. Berikutnya kita akan bahas tombol controller dan joysticknya. Untuk layout, ini sama seperti ROG Ally generasi sebelumnya ya. Dia masih menggunakan layout Xbox juga. Jadi buat kalian yang sudah terbiasa menggunakan controller Xbox, kalian nggak akan susah untuk pindah ke controller yang satu ini. Kita juga bisa atur tingkat dead zone, outer threshold, mengatur tingkat sensitivitas tombol trigger, mengatur backlit RGB dari base joysticknya, dan mengatur tingkat vibrasi melalui software Armoury Crate SE. Tombol-tombol kontrolernya ini terasa lebih solid saat ditekan jika dibandingkan dengan ROG Ally generasi sebelumnya. Di Ally X, joysticknya juga terasa lebih nyaman saat digerakkan. Memang terasa sedikit lebih berat, tapi ini membuatnya punya kesan yang kokoh. Tombol RB dan LB-nya terasa lebih clicky, dan tombol triggernya juga memberikan feedback yang lebih kuat dibandingkan dengan Ally generasi sebelumnya, jadi lebih mantap aja saat ditekan. Controller ini tentunya juga bisa digunakan untuk mengoperasikan Windows seperti Ally generasi sebelumnya. Joystick kanannya berfungsi sebagai mouse, tombol RB untuk klik kiri, tombol RT untuk klik kanan, dan joystick kiri fungsinya mirip seperti fungsi anak panah pada keyboard saat pengoperasian Windows. Lalu untuk tombol A, dia punya fungsi yang sama seperti tombol enter pada keyboard. Meskipun belum senyaman saat kita menggunakan mouse atau touchpad, saat digunakan untuk pengoperasian Windows, Ally X ini terasa lebih nyaman dibandingkan dengan Ally generasi sebelumnya. Peningkatan juga terlihat pada tombol makro di bagian belakang perangkat ya, tombol makro 1 dan makro 2 atau M1, M2. Tombol ini punya ukuran yang lebih kecil, dan tujuan tombolnya diperkecil ini supaya memperkecil kemungkinan agar tombolnya nggak sengaja ketekan oleh jari saat kita memegang perangkatnya. Fungsi tombol makro tentunya dapat kita atur di software Armoury Crate SE. Masuk ke sistem keamanan, ini tadi udah sempat kita bahas ya, dia menggunakan fingerprint sensor yang terintegrasi dengan tombol power dan tentunya sudah mendukung Windows Hello. Masuk ke sistem pendingin. Asus ROG Ally X ini menggunakan ROG Intelligent Cooling Zero Gravity yang dirancang khusus agar dapat beroperasi maksimal. Soalnya kadang-kadang kita main game di device kayak gini nih bisa sambil tiduran atau sambil duduk. Jadi mau seperti apapun kondisi perangkatnya, dia tetap bisa bekerja secara optimal. Sistem pendinginnya sendiri terdiri dari 2 kipas dan 1 heat pipe, serta filter debu yang terletak di area intake udara, intake dari belakang, dan exhaust ke arah atas perangkat. Lalu kita masuk ke software Armoury Crate SE. Software yang satu ini dapat diakses langsung dengan tombol Armoury Crate SE yang ada di samping layar. Untuk fitur-fitur, yang satu ini masih sama seperti ROG Ally generasi sebelumnya, jadi mungkin kita nggak akan bahas banyak di video yang satu ini. Di Armoury Crate SE ini juga terdapat menu untuk mengubah mode performa seperti Armoury Crate SE generasi sebelumnya. Di sini ada 5 opsi, yaitu Windows, Silent, Performance, Turbo, dan Manual. Meskipun opsinya sama, mode performa ini sedikit berbeda ya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang membuatnya berbeda adalah pengaturan TDP dari 3 mode performa ini. Yang pertama, kalau di Silent itu di Ally generasi sebelumnya, dia hanya dikasih 10 watt. Kalau di sini, dia mencapai 13 watt. Lalu di mode Performance, kalau di Ally sebelumnya itu 15 watt, di sini 17 watt. Lalu untuk mode turbo masih sama, 25 watt. Tapi kalau di Ally yang satu ini, saat kita colok charger, mode turbonya dia mencapai 30 watt. Lalu untuk mode manual ini seperti biasa ya, kita bisa mengatur sendiri kurva kecepatan kipas dan power limit prosesornya. Seperti biasa, mode performa ini juga bisa diakses dengan cepat menggunakan tombol command center yang ada di sebelah kiri. Tapi untuk shortcut command center, opsinya hanya ada 3, yakni Silence, Performance, dan Turbo. Nah, akhirnya kita masuk ke aspek performanya. Yang pertama, kita uji konsistensi performanya dulu menggunakan Cinebench R23 Stability Test yang 30 menit. Pertama, kita tes saat terhubung dengan charger. Untuk skor maksimal di mode turbo ada di 14.805 poin. Sebagai perbandingan, ROG Ally yang lama itu di 13.656 poin. Sedangkan di mode performance ada di 12.424 poin. Kalau di ROG Ally yang lama dia ada di 11.121 poin. Lalu untuk mode silent, yang satu ini ada di 10.765 poin, sedangkan ROG Ally yang lama ada di 8.347 poin. Lalu kita tes juga di mode baterai. Untuk skor maksimalnya, di mode turbo mencapai 13.619 poin, sedangkan generasi sebelumnya ada di 13.585 poin. Ini bedanya nggak terlalu jauh ya. Lalu untuk mode performa, dia ada di 12.329 poin, dan Ally yang lama ada di 10.081 poin. Di mode terakhir, yaitu silence, skornya mencapai 10.764 poin. Kalau untuk Ally yang lama, dia ada di 8.583 poin. Untuk skornya, memang di Ally X terlihat lebih tinggi, dan ini wajar, karena memang limit TDP di tiap mode performanya itu sudah dinaikkan, kecuali di mode turbo saat tidak menggunakan charger. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan,
Saat terhubung charger, mode turbo ada di 13.400 sampai 13.600-an poin, mode performance di 9.900-an poin, dan mode silent sempat turun ke 6.000-an poin tapi kemudian perlahan naik dan stabil di 8.000-an poin. Lalu kalau mode baterai tanpa charger, skor mode turbo ada di kisaran 12.500 sampai 12.600-an poin. Mode performance di 9.900-an poin dan mode silent ada di 8.000-an poin. Di sini kita bisa lihat ya, kalau memang performa saat tercolok ke charger dan performa mode baterai itu sangat mirip, kecuali di mode turbo. Ini wajar karena memang saat dicolok charger untuk mode turbo dia diizinkan jalan di 30 watt, sedangkan saat mode baterai di turbo dia hanya diizinkan sampai 25 watt saja. Lalu beralih ke suhu kerja saat kita jalankan Cinebench tadi selama 30 menit. Di mode turbo, suhu CPU itu sempat sustain di 90-95 derajat Celcius di awal pengujian. Tapi ini wajar, karena kalau di awal kan dia memang diizinkan boost selama beberapa detik gitu ya. Jadi suhunya tinggi itu wajar. Tapi kemudian suhunya itu bisa turun dan stabil di kisaran 73-78 derajat Celcius. Ini sih adem. Nah, karena ini adalah handheld gaming PC, kita akan mulai pengujian dari gamingnya terlebih dahulu aja ya. Untuk yang pertama, kita akan uji dengan 3D Mark Time Spy Graphics Score. Kita juga akan bandingkan skor dari Ally generasi sebelumnya ya, untuk tahu perbedaan performanya. Pertama, kita tes dengan kondisi terhubung charger. Di mode turbo, Ally X punya skor di 3.221 poin, sedangkan Ally generasi sebelumnya di 2.910 poin. Di mode performance, skor Ally X mencapai 2.963 poin, lalu di generasi sebelumnya itu skornya ada di 2.693 poin. Lalu untuk mode silent, skor Ally X itu mencapai 2.034 poin. Tapi di Ally generasi sebelumnya itu hanya 1.220 poin. Lalu kita tes juga saat nggak tercolok charger ya, jadi ini mode baterai. Untuk turbo, Ally X itu punya skor di 3.066 poin, sedangkan Ally generasi sebelumnya itu di 2.879 poin. Lalu mode performance, skor Ally X mencapai 2.948 poin, sedangkan Ally generasi sebelumnya itu di 2.604 poin. Lalu di mode silent, nah ini yang menarik nih, karena di Ally X itu skornya mencapai 2.746 poin, sedikit lebih tinggi dibandingkan saat pakai charger. Tapi yang lebih menarik lagi, skor Ally generasi sebelumnya itu hanya 1.626 poin. Ini selisih skornya itu jauh banget ya kalau dibandingkan dengan Ally generasi sebelumnya di mode silent saat tidak tercolok ke charger, peningkatan skornya itu mencapai 68%. Jadi TDP limitnya dia naik 30%, tapi kita bisa dapat performa integrated graphic yang sampai 68%. Lalu kita lihat suhu kerjanya. Saat menjalankan 3D Mark Time Spy Stress Test, suhu CPU terlihat ada di kisaran 85 derajat Celcius di awal pengujian. Tapi tenang, itu hanya ada di awal, lalu kemudian dia turun dan ada di kisaran 70 derajat Celcius. Nah, masuk ke gaming test. Ini nih yang sering ditunggu untuk sebuah handheld gaming PC. Soalnya biasanya banyak yang nanya, bisa main game ini nggak, bisa main game itu nggak, ini kita uji. Yang pertama, kita akan menggunakan internal benchmark dari Cyberpunk 2077. Perlu diingat bahwa skenario benchmark internal ini berbeda jika dibandingkan dengan skenario yang biasa kita gunakan saat menguji laptop. Kita menggunakan setting 1080p low dengan AMD FSR 2.1 di quality. Hasilnya, saat terhubung charger di mode turbo, average FPS-nya ada di 52,9 fps, sedangkan Ally generasi yang lama itu di 49,08 fps. Lalu saat di mode performance, dia dapat 47,95 fps. Kalau di Ally yang lama, itu di 45,97 fps. Dan kalau mode silent, dia dapat di 23,74 fps. Dan untuk Ally yang lama, itu di 15,86 fps. Itu tadi pengujian kalau dicolok ke charger ya. Tapi gimana kalau kita tes di mode baterai? Ya, di mode turbo, rata frame rate-nya itu ada di 50,91 fps. Sedangkan Ally yang lama ada di 50,19 fps. Nggak terlalu jauh bedanya. Lalu di mode performance, dia dapat 48,05 fps. Sedangkan Ally yang lama itu di 45,86 fps. Nah, yang ini juga menarik nih mode silent-nya. Di mode silent, Ally yang baru atau Ally X itu dia dapat 24,81 fps. Sedangkan Ally yang lama itu hanya 16,16 fps. Nah, dari hasil benchmark ini juga kelihatan ya kalau Ally X terutama di mode silent ini yang paling kelihatan. Peningkatannya itu jauh banget dibandingkan dengan Ally generasi sebelumnya. Kalau kita hitung, ini peningkatannya sekitar 50% dari generasi sebelumnya.
peningkatan besar seperti ini itu bisa menentukan antara sebuah game playable atau enggak. Kalau masih ada di sekitar 25 fps itu sebenarnya masih cukup playable ya. Lain cerita saat dia hanya di 16 fps atau 15 fps, itu benar-benar udah terasa banget patah-patahnya, udah nggak playable lagi. Nah, tadi benchmark internal dari Cyberpunk udah. Kita sekarang juga akan uji tes gaming dengan skenario seperti biasanya. Tapi untuk tes kali ini, kita akan uji di 2 skenario. Skenario pertama dengan mode turbo di kondisi tercolok ke charger. Untuk skenario ini, kita akan mainkan gamenya di resolusi Full HD. Skenario kedua, kita akan gunakan mode silent di kondisi tanpa charger. Untuk skenario yang ini, kita akan mainkan gamenya di resolusi 720p. Ya, skenario kedua ini digunakan untuk menggambarkan kondisi saat kita sedang ada di luar dan kita pengen main game PC. Misal kita ada di kereta atau di pesawat, ada di bis, dan kita pengen main game PC di ROG Ally ini, tapi kita nggak mau baterainya cepat habis, kita pengen baterainya awet juga, dan kita juga pengen baterainya tetap playable. Jadi kita taruh di mode silence dengan resolusi 720p. Game yang pertama, Shadow of the Tomb Raider, kita pakai 1080p low, dia hasilnya ada di 50-60 fps. Untuk skenario yang kedua, kita ubah ke mode silent dengan resolusi 720p dan chargernya kita lepas, hasilnya ada di 30-50 fps. Lalu game berikutnya, Ghost of Tsushima, 1080p low dengan FSR quality, hasilnya dia bisa jalan di 40-60 fps. Kalau tanpa charger di mode silent dengan resolusi 720p, hasilnya ada di 30-50 fps. Lalu God of War Ragnarok 1080p low FSR performance, hasilnya di 45-70 fps. Kalau tanpa charger di mode silent, resolusi 720p, hasilnya di 30-50 fps. Lalu game berikutnya ada Black Myth Wukong 1080p low FSR dengan super resolutionnya di 60. Dia dapat 50-60 fps. Kalau tanpa charger di mode silent dengan resolusi 720p, hasilnya di 30-40 fps. Lalu berikutnya ada Cyberpunk 2077. Yang satu ini skenarionya berbeda ya dengan sebelumnya tadi. Kita gunakan 1080p low FSR di performance. Hasilnya dia bisa dapat 50-70 fps. Kalau tanpa charger di mode silent dengan resolusi 720p, hasilnya di 30-45 fps. Game yang terakhir, Assassin's Creed Mirage 1080p low dengan FSR performance, dia dapat 70-80 fps. Dan kalau tanpa charger di mode silent dengan resolusi 720p, hasilnya ada di 40-50 fps. Jadi ini bisa kelihatan ya, dari semua game yang kita mainkan ini, kita bisa bikin supaya gamenya itu playable dan nyaman dimainkan di ROG Ally X yang satu ini. Masuk ke suhu kerja, kita gunakan Assassin's Creed Mirage yang tadi selama 30 menit. Suhu CPU terlihat ada di kisaran 68-69 derajat Celcius. Ini aman banget. Lalu untuk suhu permukaannya, untuk area depan, di bagian handle controller dan tombol-tombolnya, itu punya suhu yang aman dan nyaman disentuh di bawah 34 derajat Celcius. Sedangkan area layarnya itu ada di 38-40 derajat Celcius. Ada satu titik terpanas di bagian bezel bawah layar yang mencapai 42 derajat Celcius. Untuk bagian belakang, bagian handle controllernya ini punya suhu yang cukup rendah di 28-31 derajat Celcius. Ini juga nyaman untuk dipegang. Area tengahnya juga masih tergolong aman di kisaran 30-35 derajat Celcius. Tapi ada satu titik terpanas di bagian atas tengah yang mencapai 43 derajat Celcius. Tenang, area ini kan jarang kita sentuh kalau kita main game. Jadi nggak masalah. Berikutnya ada Adobe Premiere Pro CC 2024. Kita pakai video yang biasa 2 menit 7 detik. Kalau videonya 4K 60 itu dengan software only kita selesai ekspor dalam waktu 9 menit 8 detik. Kalau kita gunakan OpenCL kita dapat 4 menit 33 detik. Lalu untuk video 1080p itu kita butuh waktu ekspor dengan software only di 1 menit 45 detik. Dan saat kita gunakan OpenCL dia butuh waktu 1 menit 21 detik. Untuk suhu kerjanya saat kita melakukan exporting video 4K tadi, suhu CPU itu ada di kisaran 80-84 derajat Celcius. Lalu masuk ke software berikutnya yaitu DaVinci Resolve 18.6. Ini versi gratis ya tapi, dan ini kita masih pakai video yang sama dengan durasi yang sama, 2 menit 7 detik. Untuk video 4K 60 itu butuh waktu ekspor selama 8 menit 52 detik. Lalu kalau videonya 1080p 60 fps itu dia membutuhkan waktu 2 menit 33 detik. Untuk suhu kerjanya saat kita melakukan exporting video 4K ini, terlihat bahwa suhu CPU sempat naik turun di kisaran 80-90 derajat Celcius. Tapi saat masuki pertengahan, suhunya turun dan mampu bertahan di kisaran 70-73 derajat Celcius.
Lalu kita masuk ke pengujian storage. Untuk kecepatan bacanya, dia ada di 5034 MB per second. Sedangkan kecepatan tulisnya, dia ada di 3426 MB per second. Bukan kecepatan SSD PCIe Gen 4 terkencang yang pernah kita uji, tapi ini udah kencang dan cukup banget untuk main game di perangkat handheld seperti yang satu ini. Masuk ke pengujian berikutnya, yaitu baterai test. Ya, kalau kita lihat, Ally yang satu ini kan punya kapasitas baterai 2 kali lipat dibandingkan dengan Ally generasi sebelumnya. Jadi untuk pengujian kali ini tentunya juga akan kita bandingkan dengan Ally generasi sebelumnya ya. Keduanya kita set brightness di 150 nits, volume 25%, refresh rate tetap di 120 Hz. Ini refresh rate defaultnya ya. Dan mode performa itu di mode performance. Kita pilih mode performance ini karena ini adalah mode yang ada di tengah-tengah antara mode silent dan mode turbo. Hasilnya, saat kita gunakan untuk lokal video playback dengan resolusi 1080p, ROG Ally X ini bisa bertahan selama 12 jam. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Ally yang lama itu hanya bertahan 6 jam 50 menit. Udah bisa dibilang ini hampir 2 kali lipat lah ya. Lalu mungkin ada yang nanya, kalau buat main game gimana nih? Nah, kita juga akan tes di perangkat yang satu ini. Pertama, kita ubah mode performanya ke turbo dulu. Karena kalau untuk yang turbo kan sama-sama di 25 watt ya. Lalu kita mainkan Cyberpunk lagi dengan setting 1080p low, FSR quality selama 30 menit. Hasilnya, ROG Ally X ini mengkonsumsi baterai di kisaran 25%. Sedangkan ROG Ally yang lama itu konsumsi baterainya itu di sekitar 57%. Nah ini sih emang udah jauh banget ya peningkatannya. Dengan penggunaan seperti ini, ROG Ally X ini mampu bertahan hingga hampir 2 jam saat digunakan untuk main game di mode turbo. Dan ingat, kita tadi ini ngetes di mode turbo loh. Kalau mau lebih hemat lagi, kita bisa ubah resolusinya ke 720p, gunakan mode silent, dan ubah refresh rate layarnya ke 60 Hz, jadi lebih hemat. Masuk ke bagian harga dan paket penjualan. Saat video ini dibuat, kita cek di beberapa marketplace, harganya itu ada di Rp13.999.000. Ini sudah mencakup langganan Xbox Game Pass selama 3 bulan dan 2 tahun Asus Global Warranty. Masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Sebenarnya agak susah ya saat kita mau nyari apa sih hal yang perlu diperhatikan dari perangkat yang satu ini. Karena kalau kita lihat dari beberapa hal yang perlu diperhatikan di ROG Ally generasi sebelumnya, Asus sudah bisa memperbaiki banyak hal yang ada di ROG Ally sebelumnya. Tapi mungkin buat kalian yang suka traveling atau suka bepergian, sayangnya Asus memang belum menyediakan travel case dalam paket penjualan ROG Ally X yang satu ini. Nah, tapi buat kalian yang butuh travel case seperti ini, Asus itu juga udah jual travel case-nya terpisah dengan harga Rp550.000. Dan satu lagi hal yang perlu diperhatikan adalah harganya. Saat video ini dibuat, harga Ally X itu tergolong agak tinggi gitu ya, saat dibandingkan dengan handheld gaming PC lainnya, mau itu dari merek Asus juga atau dari merek kompetitor. Iya, kalau yang ini tadi kan harganya hampir 14 juta kembali 1.000. Tapi saat video ini dibuat, ROG Ally yang menggunakan prosesor Z1 Extreme itu, kita nemu harganya di Rp7.999.000. Dan untuk Ally yang pakai Z1 biasa, itu harganya ada di Rp6.999.000. Jadi ya, untuk selisih harga yang agak jauh ini mungkin bisa jadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan saat kalian ingin membeli ROG Ally X yang satu ini. Tapi poin menariknya, yang satu ini prosesornya itu masih kencang walaupun sama-sama menggunakan Z1 Extreme, tapi di sini Asus itu bisa menemukan kombinasi racikan yang pas untuk TDP prosesornya di mode silent, performance, dan turbo. Ini termasuk peningkatan yang bagus ya dibandingkan generasi sebelumnya. Apalagi kalau kita lihat tadi di 3D Mark Time Spy dan di Cyberpunk, itu peningkatan performanya di mode silent itu bisa mencapai 50% dan 68%. Dan di mode performance juga gitu ya, limit TDP-nya itu dinaikkan dari 15 watt ke 17 watt. Peningkatan performa ini bisa jadi juga karena kecepatan RAM yang lebih kencang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau yang dulu kan 16GB LPDDR5X 6400. Yang ini kecepatannya udah 7500, jadi lebih kencang. Nah, kalau ngomongin RAM, di Ally X ini RAM-nya udah 24GB. Jadi, kalau 8GB-nya ini digunakan untuk keperluan VRAM, masih ada sisa 16GB yang dapat digunakan untuk Windows, untuk sistemnya. Kalau dibandingin yang sebelumnya, saat 4GB digunakan, sisanya tinggal 12. Berikutnya itu SSD, yang ini ukurannya 2280. Jadi kalau kalian mau upgrade, mau cari gantinya, itu udah gampang.
Lalu layarnya, ini sama seperti sebelumnya, layar IPS, resolusi Full HD 120Hz, 100% sRGB dan sudah mendukung touchscreen dan AMD FreeSync. Performa baterainya juga jelas jauh lebih bagus dibandingkan Ally generasi sebelumnya. Ini wajar mengingat kapasitas baterai yang satu ini 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Ally generasi sebelumnya. Meskipun begitu, yang satu ini bobotnya hanya nambah kurang dari 10% aja, dari sekitar 615 ke 675 gram. Jadi ini masih nyaman buat dipakai. Joystick dan tombol kontrolernya itu terasa lebih solid, tombol trigger juga terasa lebih mantap saat ditekan. Selain itu dia punya 2 konektor USB Type-C, jadi kalian bisa langsung pasang ke monitor sambil di charger tanpa perlu adapter lagi. Nah tentunya yang satu ini juga bisa digunakan selayaknya sebuah PC desktop biasa. Tinggal sambungin keyboard, mouse, dan monitor eksternal, kalian udah bisa ngetik, ngedit foto, sampai ngedit video di perangkat yang satu ini. Nah ini mungkin tergantung selera ya, tapi buat kalian yang nggak suka warna putih mungkin karena gampang terlihat kotor, yang satu ini warnanya hitam. Selain itu dia juga punya sistem keamanan biometrik sama seperti sebelumnya. Dan yang jelas, yang satu ini sudah garansi resmi Asus Indonesia. Nah, pertanyaan terbesarnya yang tadi sudah saya tanyakan di awal ya. Sebenarnya Asus ROG Ally X ini worth it nggak sih untuk dibeli? Apalagi kalau mengingat bahwa harga-harga handheld gaming PC lainnya itu udah murah. Nah, di sini akan kita bahas bareng-bareng ya. Mungkin beberapa poin di bawah ini bisa jadi pertimbangan untuk membantu kalian saat melakukan upgrade atau saat mau membeli perangkat yang satu ini. Yang pertama, buat kalian yang udah punya ROG Ally Z1 Extreme dan tidak pernah bermasalah dengan performa baterainya, atau mungkin kalian udah kebiasa bawa powerbank kemana-mana atau bawa charger kemana-mana, pokoknya intinya kalian gak ada masalah sama performa ROG Ally Z1 Extreme yang sebelumnya. Kami sejujurnya belum bisa begitu menyarankan upgrade ya, karena upgrade yang diberikan di sini ini nggak segitu gedenya kalau emang kalian tidak pernah bermasalah dengan performa baterai. Tapi buat kalian yang udah punya Ally generasi sebelumnya dan ngerasa baterai Ally biasa itu kurang, atau buat kalian yang punya Ally yang pakai Z1 polos bukan Z1 Extreme, yang satu ini bisa jadi opsi upgrade yang sangat menarik. Nah berikutnya, buat kalian yang pengen beli handheld gaming PC baru tapi budgetnya sangat-sangat terbatas, mungkin bisa pertimbangkan Ally Z1 Extreme aja karena selisih harganya itu jauh banget. Nah, tapi kalau memang budgetnya kalian itu bisa melar mungkin sampai 15 juta, sampai 14 juta, yang satu ini udah nggak ada lawan sih. Performanya udah paling oke, baterai paling gede, dan tingkat kenyamanannya itu tinggi. Intinya, good job buat Asus yang udah bisa benerin beberapa masalah yang ada di Ally generasi sebelumnya. Nah, pertanyaan berikutnya, jadi Asus ROG Ally ini cocoknya untuk siapa? Yang pertama jelas, untuk gamer yang membutuhkan sebuah perangkat gaming yang praktis dan ringan buat dibawa-bawa, dan buat dimainkan di mana aja. Lalu berikutnya, untuk yang sering traveling, naik bus, kereta, atau pesawat, tapi tetap pengen main game PC, ini cocok banget nih. Kalian mungkin bisa namatin beberapa game di Steam kalian yang udah berdebu ya, udah dibeli nggak ditamatin, nah itu bisa kalian tamatin di sini. Buat kalian yang sering nongkrong di luar rumah, seperti di cafe misalnya, atau di warkop gitu, kalian pengen main game PC, yang satu ini juga cocok digunakan. Atau mungkin kalian itu sekedar mager aja gitu, malas main game PC sambil duduk di kursi, ngadep monitor gede, dan pengennya itu main game PC sambil rebahan. Mungkin rebahan kayak main game HP, nah yang satu ini cocok nih, mau rebahan, mau duduk, mau sambil jalan, itu juga bisa. Tapi ingat, kalau jalan perhatikan sekitar kalian ya. Dan pastinya ROG Ally X ini juga bisa disulap menjadi sebuah desktop PC yang lengkap jika memang dibutuhkan. Tinggal tambahin mouse, keyboard, dan monitor eksternal. Nah, jadi kesimpulannya itu sesuai dengan pertimbangan yang udah kita bahas tadi ya. Kalau memang kalian sedang mencari sebuah handheld gaming PC terbaik di tahun ini, kalian gak mau kompromi masalah baterai, kalian gak mau kompromi masalah performa, Asus ROG Ally ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Karena selain performanya kencang, baterainya juga badak banget. Saya Rifki, Jagat Review TV.